Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati anak-anakku kelas 7 peserta Matsama tahun 2000 tahun pelajaran 2020-2021 yang kami banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih dalam lindungannya sehingga dapat melaksanakan kegiatan Matsama secara daring dengan baik tanpa alasan apapun. Karena itu mari kita syukuri nikmat tersebut bersama-sama dengan membaca biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat ma'asalam semoga tercurah kebagingan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, mari kita belajar pada pagi hari ini untuk materi Matsama dengan materi pertama yaitu sejarah Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Demak. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, bahwa madrasah yang kalian tempati untuk belajar ini tidak langsung menjadi madrasah yang sebesar yang kalian lihat saat ini, tetapi itu mengalami perkembangan yang cukup panjang dari kelahirannya, bahwa mulai di tahun 2 Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Demak ini awalnya bukan tidak langsung dengan nama Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Demak, tetapi sebelumnya madrasah ini dulu adalah bernama Pendidikan Guru Agama Pertama. Ini didirikan sekitar tahun 1970. Saat itu mungkin kalian belum lahir, atau mungkin bapak ibu kalian yang dulu sekolah di Pendidikan Guru Agama Pertama, bahkan mungkin bisa juga kakek kalian atau nenek kalian. Nah, di tahun itu Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Demak yang sekarang ada ini embrionya sudah ada, tetapi itu baru embrio untuk pendidikan di Kecamatan Bonang ada. Kemudian kalau kita lihat, lembaga tersebut lokasinya di mana? Ya, lembaga tersebut lokasinya tetap di sini, yaitu di Desa Tridonorjo, Kecamatan Bonang. Nah, ini terwujud berkat dukungan para guru-guru agama dan juga para tokoh masyarakat saat itu yang ingin di Kecamatan Bonang ini ada lembaga pendidikannya. Dengan kiprah para alumni dan para tokoh masyarakat di bidang pendidikan itulah maka perkembangan pendidikan guru agama pertama ini terus berkembang hingga tahun 1977. Pada tahun 1977, karena eranya sudah mulai berubah, guru-guru agama mungkin dirasa sudah banyak, maka madrasah ini membutuhkan kader-kader yang tidak hanya mencetak para guru pendidikan agama pertama, tetapi lebih menyiapkan untuk siswanya atau generasinya pada sekolah yang memang sifatnya umum, jadi ke depan bisa lebih berkembang lagi. Maka pada tahun 1977 PGAP itu berubah menjadi Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo. Nah,
ini saat itu madrasah tersebut juga berdiri di lokasi yang sama, atau tepatnya mungkin di belakang KUA, di kantor PPAI atau di kantor penilik pendidikan agama Islam yang ada di belakang kantor KUA tersebut. Dan saat itu yang menjadi kepala madrasahnya adalah Bapak Haji Musyafa. Bapak Haji Musyafa. Kemudian dilanjutkan bahwa pada tahun 1980 Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo ini karena terus berkembang dengan baik, sehingga saat itu Bapak kita, tokoh masyarakat kita yang bernama Pak Toifur, Pak Haji Toifur itu mewakafkan tanahnya kurang lebih 2000 meter untuk lahan pengembangan madrasah. Ini merupakan amal jariah beliau yang sampai saat ini semoga menjadi amal yang mengalir untuk jasa-jasa beliau, sehingga pahalanya bisa menjadikan beliau untuk di akhirat nanti. Kemudian dari tanah 2000 meter tersebut dikembangkan dengan sangat bagus untuk mengelola pendidikan, yang saat itu kepalanya sudah berganti, tidak Pak Haji Musyafa Bia lagi, tetapi sudah diganti oleh Bapak Haji Sofiwah. Dan berkat dorongan dari para guru-guru agama Kecamatan Bunang, maka madrasah ini terus berkembang, sehingga pada era berikutnya MTS Sunan Kalijogo ini pada perjalanannya dinegrikan. Ini tepatnya pada tanggal 17 Maret 1997 berdasarkan surat Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 107 tahun 1997 dari Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo berubah namanya menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Bunang. Pada saat Madrasah Sanawiyah ini menjadi madrasah negeri, maka madrasah ini dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari orang negeri juga, yang saat itu dipimpin oleh Bapak kita, yaitu Bapak Haji Firdaus Faisal MPD. Beliau asli orang Demak, dengan perjalanan dan perjuangan yang gigih beliau melihat prospek ke depan madrasah ini perkembangannya bagus, maka beliau mengembangkan madrasah ini terutama di bidang pengembangan lahan, di samping juga pengembangan sarana yang lain. Karena apa? Memang lahan itu dirasa sangat penting untuk lokasi untuk arena belajar siswa. Kenapa? Karena siswa itu tidak hanya cukup belajar di ruang kelas, siswa itu juga belajar di luar ruang kelas. Ada tempat baca, ada tempat bermain, ada tempat berolahraga, maka ini mau tidak mau harus disiapkan. Maka tepatlah kalau Bapak Haji Firdaus Faisal MPD mengembangkan madrasah ini dengan memperluas lahan yang semula 2000 meter hasil dari wakaf Bapak Haji
siapa tadi? Bapak Haji Thoifur, kemudian ditambah lagi 2000 meter menjadi 4000 meter. Ini perkembangannya semakin hari, semakin tahun, perkembangannya semakin menjadi baik perkembangan madrasah ini. Tentunya dari Pak Faisal sendiri tidak terus berada di MTS Negeri Bonang. Pada tahun 2004 sampai tahun 2010 Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Bonang sudah diganti atau dilanjutkan oleh Bapak Haji Kasnawi MAG. Nah, ini merupakan tokoh pendidikan yang bagus juga, karena beliau adalah juga dulu sebagai guru di salah satu diman negeri, kemudian ditarik untuk menjadi kepala madrasah di Demak. Dari Pak Kasnawi perjalanannya melanjutkan kiprah Bapak Firdaus Faisal, baik dalam pengembangan sarana prasarana maupun dalam pengembangan prestasi yang lain, hingga madrasah ini dalam pengembangan prestasinya terus nampak. Ini bisa dilihat dari perkembangan siswa yang setiap tahunnya itu meningkat, dan prestasi-prestasi yang dicapai, juga para alumninya yang diterima di madrasah dan sekolah lanjutan yang favorit. Kemudian dari Pak Kasnawi tersebut pada tahun 2010 Pak Kasnawi digantikan oleh Bapak Nurul Anam SHG. Beliau ini seorang kepala yang melanjutkan perjuangan Bapak Haji Kasnawi MAG. Dari Pak Anam sendiri dalam perjuangannya di Madrasah Sanawiyah Negeri Bonang ini terus naik prestasinya dan pengembangan sarananya. Prestasi-prestasi di bidang akademik dan non-akademik pada saat Pak Nurul Anam ini juga sangat banyak. Saya sendiri juga menyaksikan banyak prestasi yang akademik dan non-akademik dicapai oleh Madrasah Sanawiyah Negeri Bonang ini. Sering menjadi duta dalam mewakili Kabupaten Demak untuk ikut KSM dan Aksioma di tingkat Jawa Tengah. Ini adalah prestasi beliau. Di samping beliau juga mengembangkan sarana prasarana yang ada. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, tahun 2010 sampai dengan 2017 selama kurang lebih 7 tahun Pak Nurul Anam memimpin MTS Negeri Bonang. Kemudian baru tahun awal 2018, tepatnya 11 Januari 2018, saya diberi tugas oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk menggantikan beliaunya Pak Nurul Anam menjadi kepala madrasah di Madrasah Sanawiyah Negeri Bonang di Demak ini. Pada saat kami menjadi kepala madrasah di Bonang, ternyata tidak lama itu ada perubahan dari MTS Negeri Bonang menjadi MTS Negeri 5 Demak. Dan ini hampir seluruh madrasah di Jawa Tengah yang dulu itu asalnya madrasah itu menyebut kecamatannya, misalkan Madrasah Sanawiyah Negeri Bonang, Madrasah Sanawiyah Negeri Karangtengah, itu mulai diganti, diurutkan
menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Demak, 2 Demak, 3 Demak, 4 Demak, Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Demak, dan yang di Bonang ini menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Demak. Di dalam perjalanannya, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Demak saat itu kami masuk di sini pertama kali dihadapkan dengan pembelajaran atau ujian nasional berbasis komputer saat itu. Alhamdulillah, berjuang bersama teman-teman, para komite dan pemangku kepentingan yang ada, akhirnya pada tahun itu ujian kelas 9 yang pertama kali menggunakan ujian madrasah, ujian nasional berbasis komputer dapat kami laksanakan dengan baik, dan sampai kemarin juga sudah kami laksanakan secara terus-menerus. Tapi di tahun pelajaran 2019-2020 kemarin ini, ujian nasional berbasis komputernya ternyata tidak bisa dijalankan karena adanya wabah pandemi yang melanda negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia, sehingga anak-anak tidak melaksanakan pendidikan ujian nasional, cukup melaksanakan ujian madrasah yang saat itu ujiannya berbasis daring. Jadi ini adalah perkembangan di bidang akademiknya. Prestasi yang lain di bidang akademik anak-anak, bahwa kakak-kakak kalian pernah ada yang mengikuti lomba HKIMO, jadi Hong Kong International Matematik Olimpiade. Itu juga kami ikut mengantarkan anak-anak kakak-kakakmu mengikuti lomba sampai di Hong Kong tersebut. Ini kami harapkan nanti kalian tergugah motivasinya untuk bisa mengikuti. Mestinya kemarin setelah di Hong Kong, kami kakak kamu juga mengikuti lomba Olimpiade Matematika di Thailand yang dikenal dengan TIMO, yaitu yang ada di Thailand. Cuman ternyata Thailand International Matematik Olimpiade yang ada tersebut dukungan dana yang kurang, sehingga kami tidak memberangkatkan untuk berangkat ke Thailand tersebut. Tetapi ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran, sebuah prestasi bahwa MTS Negeri 5 Demak ini MTS yang tidak kalah dengan yang lain, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Di bidang non-akademik, di sini juga kami bersama Bapak, Ibu guru, karyawan-karyawati, dan para komite melengkapi kebutuhan belajar, baik dalam pengembangan ruang kelas, pengembangan sarana perpustakaan, maupun lab komputer yang ada. Hingga komputer yang ada, lab komputer yang ada sampai saat ini itu bisa menjadi 3 ruangan yang bisa diikuti oleh kelas 9 untuk mengikuti ujian nasional yang dipersiapkan kemarin. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, banyak prestasi yang ditorehkan oleh kakak-kakakmu dan yang ada di madrasah ini berkat kerja keras Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, dan para komite untuk memajukan madrasah. Oleh karena itu, dengan kalian semua menjadi siswa MTS, kami berharap
Intinya ke depan kalian bisa melanjutkan prestasi-prestasi yang sudah diperoleh oleh kakak-kakak kelasmu hingga menjadi lebih baik. Di sini kami memberikan kesempatan yang lebih luas untuk kalian untuk berprestasi. Maka di tahun ini Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Demak tidak hanya membuka kelas unggulan dan kelas olimpiade, tetapi juga ada kelas riset dan kelas olahraga serta kelas tahfidz. Harapan kami pilih dari kelas-kelas yang ada tersebut sehingga kalian mampu untuk berprestasi di bidang yang kalian sukai. Dengan demikian kalian nanti ke depan akan mengolah prestasi kalian, potensi kalian sesuai keinginan kalian. Kalian yang kepengen di bidang akademik nanti masuk di kelas akademik. Kalian yang kepengen di tahfidz ikuti kelas tahfidz. Kalian yang kepengen di riset ikuti kelas riset. Kalian yang kepengen di olahraga ikuti di olahraga. Atau mungkin kalian kepengen di kelas reguler, kami juga menyediakan itu. Ini kisah atau sejarah Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Demak, dan ini tidak kami jelaskan secara rinci, hanya garis besarnya. Dengan tujuan apa? Kita mengenal sejarah agar hidup kita tahu tentang para orang-orang yang berjasa mendirikan madrasah dan bisa memotivasi kita untuk lebih maju ke depan. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti bila anak-anakku sudah bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka hadir di madrasah, mungkin tentang sejarah MTS Negeri 5 ini bisa kita gali secara mendalam. Semoga yang sedikit ini dapat menjadikan anak-anakku kelas 7 yang saat ini mengikuti sama dapat menyerap materi ini dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan selamat mengikuti materi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.